is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Sayang si patoka makai. Baiklah, pada tugas kali ini kami akan menjelaskan mengenai apa itu identitas manusia Indonesia. Yang pertama, manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebinekaan Tunggal Ikaan. Bagi orang-orang Indonesia, keberagaman atau kebinekaan merupakan salah satu struktur hakiki atau karakter keindonesiaan yang amat khas. Keberagaman atau kebinekaan itu merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas keindonesiaan sejak Indonesia belum diakui menjadi sebuah negara. Selain itu, keberagaman yang menjadi karakter keindonesiaan juga bersifat terbuka terhadap pemaknaan baru. Bagi masyarakat Indonesia, keberagaman merupakan nilai khas yang menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Pertama, keberagaman Indonesia merupakan anugerah alamiah tanpa dirancang atau yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini, keberagaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Kedua, masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, bahasa, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Semuanya itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Karenanya, di dalam nilai keberagaman terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Dengan kata lain, keberagaman merupakan nilai kemanusiaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa dan budaya Indonesia. Yang kedua, manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Mencari fondasi hidup berbangsa sudah menjadi pergulatan Insinyur Soekarno sejak tahun 1925. Dalam imajinasi dan cita-cita menggapai kemerdekaan Indonesia, Soekarno sudah membunuh nilai-nilai budaya yang sudah dihidupi oleh masyarakat Nusantara yang akan dijadikan sebagai ideologi bangsa. Dengan demikian, tujuan perumusan Pancasila adalah untuk menemukan perekat dan penyatuan hidup berbangsa bagi segala suku dan bangsa di Nusantara ini. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Sila-sila Pancasila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil dan bermusyawarah atau bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, keseimbangan dinamis antara hak dan kewajiban setiap warga perlu mendapatkan tempat untuk mewujudkannya. Lebih dari itu, dalam konteks pendidikan Indonesia, seperti yang ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara, pengenalan terhadap para siswa dan dialog edukatif untuk menumbuhkan karakter lebih dari sekedar mengembangkan kemampuan intelektual dalam semangat kompetensi individualis. Baik, akan saya lanjutkan pada bagian C. Yang C adalah manusia Indonesia sebagai manusia religius. Religitas merupakan salah satu aspek insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Religiulitas merupakan hal yang mendasar atau esensial dalam hidup manusia. Dalam pengertian lain, religiulitas merupakan daya-daya insani yang bersifat batiniah yang ada di dalam kedalaman hati. Religiulitas merupakan ibu dari cinta kepada kebenaran, kesukaan pada gejala yang wajar, sederhana, jujur, dan sejati. Religiulitas yang bertumbuh atas dasar pengalaman relasi manusia dengan Allah, dengan alam duniawi, dan melalui alam duniawi menumbuhkan sikap-sikap religius. Pemeluk agama apapun adalah makhluk Tuhan yang hidup dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kualitas hidup bersama di tengah semesta ini. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama mestinya memiliki sikap-sikap insani yang meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama, mengakui kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Tuhan, serta meyakini tanggung jawab manusia untuk mengembangkan diri secara aktif dan dinamis dalam kesatuan dengan alam sekitar. Yang kedua adalah meyakini bahwa hidup merupakan tugas mulia dan panggilan penuh cinta dari Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih. Hidup bukan sebagai fakta statis dan nasib yang tidak bisa diubah. Ketiga, melihat manusia dalam kesatuan dengan sesama dan seluruh alam semesta yang dianugerahi rahmat kemerdekaan untuk memelihara dan melestarikannya secara kreatif serta menggunakan alam untuk tujuan yang mulia demi mencapai Sang Pencipta. Keempat, melihat alam semesta sebagai sahabat yang membantu manusia untuk hidup bermartabat dan mencintai Sang Pencipta.
Kelima, melihat sejarah hidup manusia sebagai suatu proses dari Tuhan dan demi perkembangan ke arah tujuan pemenuhan janji Tuhan yang maha baik. Keenam, peka terhadap segala yang terjadi di alam semesta dan inti kehidupannya. Dengan demikian, manusia semakin menjunjung tinggi hal-hal yang agung dan sekaligus menghargai yang kecil dan remeh sebagai bagian dari proses hidup manusia di tengah alam semesta ini menuju pada Sang Pencipta. Ketujuh, memiliki tanggung jawab terhadap hidup pribadi dan sesama, teguh pada prinsip atau tidak mudah terbawa arus, menyadari keterbatasan diri dan memahami sesama serta peduli pada mereka yang. Yang keempat, pendidikan Indonesia. Pendidikan dalam konteks Indonesia terjadi dalam relasi kesalingan, bukan rivalitas. Pendidikan terjadi dalam kerjasama, bukan saling mengalahkan dan mengungguli. Pendidikan Indonesia merupakan ruang untuk menghargai pengalaman, bukan sekedar mentransfer informasi, menolong yang lemah, bukan mengeksploitasi. Pendidikan dalam bingkai keindonesiaan merupakan penegasan kesederajatan martabat manusia Indonesia untuk mengikis dominasi mayoritas pada minoritas dan berbagai bentuk gerakan yang memecah persatuan bangsa. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multi budaya, bahasa, agama, keyakinan, etnis, suku, dan kearifan lokal, pendidikan mempunyai peran penting dalam melestarikan keragaman, menjaga kesatuan, memelihara keharmonisan, dan mengembangkan kualitas keindonesiaan. Pendidikan berperan penting untuk membangun paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan tidak cukup hanya membantu untuk memahami keragaman. Pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman, dan melawan segala bentuk yang merongrong kesatuan. Karenanya, pendidikan mesti menjadi praksis dalam hidup bersama yang saling peduli, mengasihi, menghargai, dan bukan saling mengalahkan dalam semangat kompetisi. Karena